siang dengar, sampaikan isi hatimu, sampaikan sehingga kami bisa mengerti rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, terjemahkan isi hati dengan pikiran dan pikiran Bapa sehingga kami bisa mengerti, benar-benar mengerti, sehingga kami bisa melangkah dengan pasti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk. Ini KKR-nya agak sedikit beda. Kemarin saya pimpin KKR dengan jumlah yang sangat banyak, tetapi hari ini pun beberapa orang jadi. Yuk, saya minta saudara sabar, ya. Maaf suara saya sedikit banyak hilang. Ya, tolong diarahkan. Nah, saya ngomong hari ini aja. Besok sebelum ke malam saya masih suara saya kedengaran? Pak Rizky, suara saya kedengaran? Kedengaran? Ya. Jadi, ya. Itulah. Oke, nggak apa-apa deh. Yuk kita sama-sama buka Kejadian 15. Saya minta ada satu orang asisten saya supaya kita mengerti pelajaran firman Tuhan Kejadian 15. Ya, Kejadian 3 ayat 15 ini sudah hampir mati. Ya, Kejadian 3:15. Tolong dibacakan. Ada orang yang bantu saya untuk membacakan. Satu orang. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara ini terus antara keturunanmu dan keturunannya. Terus keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jadi kalau di situ ada TKP, ada Adam, ada Hawa. Di situ ada, kalau kita sebutnya Lucifer, sebenarnya tidak terlalu tepat ya. Tidak terlalu tepat karena ini jabatan ya. Nama aslinya adalah Hasakan atau Satanas atau Hilal bin Sahar. Hilal bin Sahar, nama aslinya setan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mesti ngerti saat itu Tuhan kita sedang bicara mengenai sebuah kutub. Kita kenal ini kutub. Kejadian 3:15 ini disebut kutub, tetapi kalau orang ngerti ini sebenarnya adalah this is the rescue plan. Ada sebuah rencana penyelamatan. Kalau kita perhatikan, aku akan mengadakan permusuhan. Tuhan akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Ada yang aneh. Kalau saya katakan dalam bahasa sehari-hari, ada anomali gitu. Kenapa? Karena gini, di belakang nama kita itu ada nama ayah, gitu, ya. Ada nama ayah. Sekali lagi, ya ada nama ibu di belakang kita. Ada nggak? Ada pakai nama ibu gitu? Nggak ada loh. Ada nama ibu itu anomali, ya. Itu sangat sedikit sekali. Nah, kalau kita nyebut nama ayah, harusnya gini loh. Karena tidak ada seorang perempuan yang hamil tanpa laki-laki, ya. Sampai di sini ngerti ya? Nah, jadi ketika Tuhan mengadakan ini, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Itu seolah-olah tidak menghormati Adam. Enggak loh, karena ini sebuah nubuat, sebuah kutub juga nubuat, ya, juga nubuat. Kenapa? Gini, kita ini seringkali nganggap remeh dengan iblis. Kita ini seringkali, saya lahir indigo, saya bergaul dengan setan. Sebelum saya bisa bahasa manusia, ya, cukup sulit saya jadi Kristen. Makanya dikatakan kalau Bapak Ibu Saudara bahwa jadi Kristen itu gampang, buat saya enggak. Kenapa? Hidup, berarti kan. Makanya orang-orang bilang, Michael Sonic, kalau sekarang istilahnya orang-orang muda, ya, orang-orang muda ada istilah pakaian. Kalau saya dikatakan dari saya itu boa, kalau nggak boa. Kenapa? Karena disebut suka hitam-hitam gitu loh ya. Nah ini saya suka hitam-hitam zaman dulu sampai sekarang. Gara-gara saya punya latar belakang jual sama setan, perjanjian dengan setan, tapi saya nggak cerita malam ini ya. Nah, yang terjadi dengan ini nubuatan gitu. Dikatakan ada lagu itu bagus, tapi untuk berkebenaran itu enggak. Injak iblis dengan kuasa Allah, kita bebas, dibebaskannya, kan gitu kan? Iblis itu bukan pencuri, saudara. Iblis itu bukan pencuri. Ketika gini, dalam satu ibadah saya belum Kristen, mami saya Kristen, papi saya Islam, saya dari kakek kebatinan. Saya duduk di satu gereja karena diajak oleh ibu saya. Ketika saya duduk di gereja, ada
ada pendeta khotbah di mimbar. Gereja-gereja konvensional mimbarnya lebih tinggi. Kenapa yang terjadi? Pendeta lagi khotbah enak-enak, dia nyebutin ayat, lupa. Zaman dulu kan, kita sekarang kan ada Alkitab tidak pakai search, ada word search, itu bisa. Bapak Ibu Saudara, pada zaman itu, belum zaman yang elektronik, dibukalah Alkitab dan dia keringat dingin. Di sebelah saya ada setan yang dari lahir saya, yang ngajari saya ilmu-ilmu, dia ngajari saya tenaga dalam, dia ngajari saya gini, dia ngomong gini, ayatnya bunyinya ini, ya, terletak di mana? Kitabnya namanya ini, ayatnya namanya ini, pasalnya namanya ini, bunyinya ini. Saya gitu, kayak tanya sama dia, katakan bagaimana? Pada saat ayat itu ditulis, aku sudah ada. Bahkan dikatakan sebelum Nabi itu lahir, aku sudah ada. Sebelum alam semesta ini ada, aku sudah ada. Kalian lihat, sebenarnya setan ini pribadi. Makanya seringkali saya mempertanyakan, ini disebut siapa? Disebut bapak pembohong. Maaf ya, saya agak belok sedikit. Kalau dikatakan gini, ada orang-orang berkata, oh saya ketemu Lucifer, sorry ya, pernah jadi anaknya setan. Dengarin, kalau kita terima Yesus, ini poin kita terima Yesus di sini. Dan banyak para orang-orang kesaksian apa? Kesaksian karena pada saat terima Yesus, dia tidak mau belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Tuhan kita tidak mungkin mengkhianati Alkitabnya sendiri, betul kan? Jadi kalau ada orang kesaksian begini dan begitu, kalau itu berbeda dengan firman Tuhan, otomatis by system fail. Ngerti ya? Nah, banyak orang-orang yang baru bertobat sebentar, nggak pernah belajar firman Tuhan, dipercaya di mimbar. Akhirnya menceritakan setan dari point of view adalah apa? Dari titik dia apa? Sebelum terima Yesus. Ini enggak. Tuhan kita hadir, ini tidak hadir, ini hanya satu. Nah, satu pribadi, tanya sekarang, yang jadi kuntilanak, ya, pocong dan lain sebagainya, ini bukan setan. Nanti makanya siap TB2. Apa itu TB2? Alkitab terjemahan baru yang kedua. 50 tahun kita nungguin. Ini benar. Nah, di Alkitab ada sebutan hasakan, setan, iblis, dan roh jahat. Apa ini? Daimonia. Katakan teman-teman, daimonia. Jadi kalau kita lihat ini menyerupai dan seringkali malah kalian juga gitulah, bapak-bapak orang-orang gereja gitu, ya, militer bukan, TNI bukan, polisi bukan, tapi pakai militer, nggak pakai mobil ada strobonya, gitu loh kan? Bohong banget kan? Gitu loh, kayak kita pakai kalung saking seolah-olah Kristen, tapi kelakuan kita kan enggak kan? Lalu dari inspirasinya pada siapa? Nanti ya, sorry, kalau saya katakan gini, sorry ya, aku nggak takut mati gitu. Karena saya pernah berjumpa dengan kematian itu sendiri. Jadi saya tahu banget, saya tahu hidup saya milik siapa. Kenapa saya sering takut deh? Orang lain yang kenal saya udah karena kalau saya bicara gini, saya nggak hanya khotbah, saya ngeliatin satu-satu kalian. Saya punya saya kira tetap baca dari tadi, hati pun aku baca dari tadi. Nah, jadi pertanyaan aku selesai. Kenapa? Masih ada orang yang terlibat sekali sama percampuran di ruang ini. Saya lihat aku bisa luding orangnya, tapi aku nggak mau. Ya. Jangan coba. Ya jangan coba saya. Ya, direkam saya ngomong itu. Nah, berarti kan nah ini sebenarnya rescue plan. Kenapa rescue plan? Ini ada hal yang aneh. Harusnya ngomong ini, aku akan berusaha dengan laki-laki ini, tapi perempuan. Kita berarti dalam kitab Lukas, ya. Ayo kita periksa kitab Lukas. Kita periksa sama-sama. Saya cukup kesulitan ya, nggak apa-apa. Gereja ini sedang dalam perjuangan, jadi fasilitasnya belum ada, nggak apa-apa. Ya, yuk, sebentar. Nah,
Lukas 1 ayat 27, satu orang baca, please. Lukas 1 ayat 27. Kepada seorang kawan yang Itu Gabriel datang ke sebuah kota yang bertemu dengan namanya Maria. Maria itu kalau dalam diri ya, PL jadi nama ditulis dalam bahasa Ibrani dan ada bahasa Aramaiknya juga. Nah, baru itu bahasa Yunani. Makanya gitu loh, orang berkarunia harus belajar. Ya, berarti. Nah, ini ditulis dalam bahasa Yunani. Sebelum lanjut ini, kita tuh ada kelemahan loh. Orang Kristen tuh gak ada yang bodoh, gak ada yang goblok. Teman kita sudah Muslim, ya Al-Qurannya itu 6.666 ayat. Kebanggaan bagi orang kalau punya anak-anak. Itu kan saya tuh pergi ke, saya kan kemana-mana khotbah ini sudah kesekian kota, suara serak banget. Nah, ini saya tuh lihat ada anak-anak itu tiap sore disuruh belajar ngaji. Orang tua itu senang banget kalau anaknya bisa ngaji. Padahal bahasa ibunya apa? Bahasa Indonesia. Ya, Inggris sekarang ini pokoknya Arab. Ngerti ya? Nah, lebih bangga lagi kalau anak itu apa? Bisa hafal 1, 2, 3 juz. Bangga banget. Padahal bukan bahasa ibu. Nah, 6.666 ayat. Itu Al-Quran. Orang Kristen punya bahasa Indonesia. Mereka itu ada tradisi untuk kataman Quran. Makanya saat Ramadan itu mereka kataman Quran. Orang Kristen itu loh, ya, nggak serius loh. Saya ketemu sama artis-artis rohani yang luar biasa kalau nyanyi dalam walas apa, nggak baca kitab. Makanya kekristenan itu begitu lemah. Saya pimpinan sebuah televisi swasta nasional baru baru anak-anak gue saya ngomong gini, ini tolong di pause atau suaranya hilang, di pause aja dulu. Saya minta tolong di pause ya. Soalnya nanti ada salahnya, minta tolong di pause dulu. Kalau ada salahnya nggak enak ini, jangan ada yang rekam ya. Kalau ada forum yang nggak direkam saya lebih bebas sebenarnya. Oke, tapi ini kan ada banyak yang pengen. Udah di pause. Ya, udah. Tahan dulu. Aku nggak bisa bahasa isyarat, jadi ngomong ya atau tidak. Ya. Nah, bisa nggak? Kalau nggak, aku nggak terusin ini. Aku skip. Nggak bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Kita sering baca ngomong. Nggak bisa. Oke. Dah. Jadi gini, ada orang-orang bilang begini, Pak, itu pindah agama. Ya, Pak itu, berarti lagi, Pak itu pindah agama. Saya tanya, dari apa? Dari Kristen pindah kemana? Ke agama sebelah. Saya tanya, apa Kristennya? Kamu tahu, kalian tahu, Kristen itu, Yesus itu lahir, ini tahun 1 ya. Yesus lahir itu 4 tahun sebelum Masehi. Yesus itu, ya ditangkap, diadili, disalib, mati, bangkit, naik ke surga. Itu tahun 30. Orang Kristen dianiaya sampai tahun 30. Jadi, kalian tahu disebut Kristen? Kristen ini gak ada. Kristen itu olok-olok. Sama permisi, bicara maaf dan saudara kita, saya ada darahnya. Papi saya dari Solo, ibu saya ada dari Manado, saya anak keluarga Batak. Dengerin ya, papi saya jenisnya. Dengerin. Kita seringkali katakan, enggak jadi masalah kalau memang orang Cina disebut Cina. Tapi sebuah olok-olok kalau dikatakan ngerti ya? Sama, kata Kristen itu umpatan. Kristen itu olok-olok. Karena disebut Kristen, dengar. Jauh. Kristen ini karena hidupnya seperti Yesus. Kalau saat itu ada namanya pelacuran bakti. Orang itu pasti ada perjinahan. Pasti ada korban dewa-dewa. Saat itu orang yang hidup seperti Yesus, itu loh kudusnya seperti Yesus, kelakuannya seperti Yesus, cara memperlakukan orang lain seperti Yesus, fokus hidupnya ke surga seperti Yesus. Orang-orang tersebut disebut Kristen. Beda loh sekarang. Saya yakin banyak di antara kalian yang lahir Kristen, bukan mengalami pertemuan pribadi, itu sebabnya tidak kuat. Karena
saya bilang sama Pak Gembala, aku izin dulu, aku buka ayat, aku buka Alkitab. Saya dulu bilang Alkitab. Gitu. Kenapa? Karena kita baru. Saya ke sebuah daerah baru saja. Tiap tahun ada 20% anggota kaum muda yang pindah ke sebelah. Makanya kalau orang dikatakan gini, Pak, anak saya kata, Pak, pindah ke sebelah. Aku pindah ke agama sebelah. Saya katakan gini, kapan Kristennya? Tanya sama saya, Pak Michael Jones sudah Kristen? Ini ya, Kristen itu artinya seperti Yesus. Tanya, belum, hampir saya Kristen. Saya tahun ini September nanti 37 tahun lagi. Saya terima Yesus itu sudah 41 tahun. Saya kasih tahu, 15 tahun yang lalu saya bertobat kembali. Coba saya belum pernah tobat di mana? Saya belum pernah ke tempat yang namanya Alaska. Kemana saja? Ke Eropa, Australia, Arab, semua saya pernah pergi. Gak semua kota ya, gak semua negara ya. Tapi mau wakili, ada deep down, ya, ada deep down inside. Saya suffer, saya menderita. Kenapa? Kayaknya ada yang salah dengan hidup saya. Hidup saya apalagi ada jadi apa? Jadi pembela Injil, bau duit, bau fasilitas, bau keterkenalan. Tahu kadang-kadang kita mencuri kemuliaan Tuhan itu dengan maaf, dengan gereja. Kita bisa memanfaatkan orang kaya. Tahu yang terjadi? 15 tahun yang lalu saya tobat, saya katakan aku mau masuk. Dan saya mempertanyakan diri saya sendiri, apakah model kayak saya itu bisa masuk surga? Jawabannya enggak. Makanya kenapa saya jadi radikal kembali? Nah, lihat. Nah, jadi kita melihat, tolong dibaca. Pertunangan dengan seorang dari keluarga tahun nama perawan itu Berapa kali kata perawan itu diulang? 2 kali. lagi. Saya ajarin ya, perawan. Perawan ini dalam bahasa Ibrani-nya Alma. Dalam bahasa Yunani-nya Yunani. Dalam bahasa Yunani-nya Parthenon. Katakan sama-sama Parthenon. Dalam bahasa Inggris bagus kalau diterjemahkan. Never been touched, sama never been kissed. Never been touched, karena next sama never been kissed. Teman kita, saudara kita, itu tidak boleh menyentuh kita kalau bukan kita itu sudah ada 6,5 abad sebelum Islam. Gak mungkin kita niru Islam. Makanya ada nubuatan. Lah, yang jadi musuhnya setan adalah siapa? Anak perempuan itu, bukan anaknya Adam, bukan Alkitab. Kejadian 3:15 dijawab di mana? Yohanes 3 ayat 16. Nah, aku minta tolong dong, dihapus ayat bersedia. Yohanes, dia agak cepetan ya. Saya harus ke acara berikutnya. Tapi saya nggak akan mengulangi porsi kalian. Nah, akan mengulangi porsi kalian. Saya orang yang bertanggung jawab. Ya, saya itu paling ngeri kalau nanti pengadilan terakhir nanti ternyata kenapa saya nggak ngomong yang benar. Wah, bahaya. Gitu. Makanya saya katakan maaf ya, saya nggak takut ya. Ya, saya nggak takut. Saya undang sama banyak orang paling besarnya Indonesia. Saya katakan apa? Maaf ya, kamu nggak bisa beli saya. Saya takut sama Tuhan. Dengerin bagian ini. Jadi pada saat kejadian, ya kejadian 3 ayat 15, ya permusuhan yang dicari itu adalah apa? Ya dikatakan keturunan yang dicari adalah apa? Bahasa Inggrisnya bagus. Offspring ini bibit. Nah, yang dicari adalah apa? Bibit perempuan itu siapa? Disebutnya anak. Nah, ini lahir dari perempuan. Makanya dari itu, yang punya dicarilah siapa yang punya potensi untuk siapa? Untuk iblis. Iblis itu pintar, setan itu pintar, tetapi satu, dia tidak mengerti pikiran Bapa. Makanya dari zaman Adam dengan Hawa, ini Adam, Hawa, sekarang tahun 2022, di sini 4 tahun sebelum Masehi, ya di sini tahun 30.
Ya, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, itu tahun 30. Kebenaran ini hebat. Setan itu lihat ada dan Hawa bersetubuh dan punya anak. Namanya kayak tanya. Setan itu pintar, tapi dia tidak ngerti pikiran Tuhan. Dicarilah makanya yang bisa menghancurkan kepalanya setan. Siapa yang bisa? Oke, sebelum ini berhenti dulu. Kita lihat sebelumnya perhatian usul. Kita periksa yang namanya setan, Satanas. Dan Satanas ini berbuat salah. Dia itu sudah dihukum belum? Orang Kristen. Dia hanya dibuang sama sekali dilakukan. Kalau kalian para koruptor itu ketangkep dan masuk ke tubuh dan face-nya warnanya apa? Orange. Itu face termahal di dunia. Karena untuk dapat face itu minimal kita harus pilihan. Nah, jadi sudah dihukum belum? Belum. Baru ditangkap tak? Kapan dihukumnya? Di sidang. Dibuktikan? Tanya, kenapa setan belum dihukum? Mikir dong. Kalau kalian hanya nyanyi loncat-loncat pocong dulu bisa. Iya dong. Pocong juga bisa. Tapi kalau kita, kenapa sih ditanya ini? Sebelum Yesus itu Tuhan. Buktiin. Kamu coba. Coba ya. Belakang kan gini. Aku nggak nyari jajan kalian. Aku nggak nyari jajan. Yang saya mau apa? Yuk. Dan ini darurat. Nanti kalian akan periksa. Ya. Dicarilah kain Habil. Kita hanya Habil kita di depan Tuhan. Kain. Jadi yang punya potensi untuk menghancurkan kepala Habil. Makanya kain memprovokasi. Matilah Habil. Puaskan. Oh, aku berhasil menghancurkan salah. Bukan Habil. Ngerti ya? Loncat Musa. Zaman Musa, ya Tuhan bangkitkan orang hebat, tapi bukan Musa Savior, bukan. Berarti itu. Makanya selalu ada pembunuhan dari sini sampai sini. Selalu ada pembunuhan. Saya khotbah ini di dalam para betul. Selalu ada pembunuhan. Pembunuhannya nggak main-main. Pembunuhannya coba Musa. Musa itu lain. Arti Musa. Kenapa sampai terjadi Musa ditaruh di air? Kenapa? Karena pada saat itu ada pembunuhan anak-anak bayi laki-laki Yahudi. Berarti dibunuh kenapa? Setan ya pengen bunuh siapa? Bunuh anak. Dibunuh semua potensi yang membuat kepalanya dihancurkan. Dibunuh. Semua Tuhan munculin Abraham. Abraham bisa membuktikan setan bersalah? Tidak bisa. Istrinya 5. Tahu nggak disebut gini? Pernah dengar? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Pernah dengar? Ya. Kenapa? Ayo dulu. Karena janji Tuhan kepada Abraham dengan Sarah. Kalau ada yang mengklaim Abraham, yang disodorin Sarah siapa? Anaknya siapa? Yesus. Makanya Allah Abraham, Allah Ishak dan anggap ya? Baru ngerti ya? Gak iseng, gak berhenti di Allah Abraham sebentar akan terjadi siapa? Ini suaranya pelan supaya gak dengar. Tetapi tidak ada bukti. Hari Raya Kurban tidak bukti namanya Ismail. Ishak lah orangnya. Harus pintar. Harus pintar. Saya kemarin dengar
Yang diuber yang pelayanan mimbar, yang diuber gembala, yang diuber para pelayan, singer, worship leader dan lain sebagainya. Whatever you are. Engkau kalau jatuh, engkau nyeret banyak orang. Kalau jadi pemimpin seperti itu. Makanya jangan mau dimimbar gitu. Karena kalau kamu jatuh, kamu nyeret banyak orang. Sama saksi. Orang nyanyi, orang nyembah, main musik, itu kita jadi saksi. Saksi, katakan sama-sama, marturia. Asal apa? Martir. Artinya saksi. Kamu tahu pada zaman Romawi, kalau orang diminta jadi saksi, maka kalau orang bisa dibuktikan bersalah karena saksi, maka orang yang menjatuhkan hukuman kepada tersangka adalah siapa? Saksi. Bisa kebayang nggak sih saya pikir ini? Ada kata di pengadilan terakhir, itu pengadilan paling gede. Gembala jadi saksi. Gembala yang melemparkan jemaatnya ke dalam neraka. Gembala akan mati. Ini waspada ya, kata-kata firman Tuhan ini. Sebagai pengajar itu bukan hanya gembala, guru, pendeta seperti saya, pemimpin pujian, pemain musik, akan dituntut lebih berat daripada jemaat. Bukan Michael Sorry yang ngomong Alkitab. Kamu, aku ngerti Alkitab. Lagi ngurus S3 saya untuk teologi. Beasiswa, kalau sendiri aku nggak mau anak mahal. Saya bukan orang gagal, saudara. Ya, lanjutkan. Makanya saya tuh gak takut, saya takut dilanangi. Berapa kali yang ikut saya pelayanan ini, manggil nama Yesus, saya kan tahu kok saya Yesus. Anak-anak sewa di Alkitab, Musa sewa maunya Yesus aku tahu, Paulus aku kenal. Orang Amerika, saya pernah hidup di sana. Kaget ngomong Jesus. Bayangin, setan itu sampai memperkosa anak sewa. Pada saat lewat, digilap-gilap teman-teman ketakutan, saya bilang, nggak usah takut. Bukan banyak. Saya tahu takut. Saya tahu apa? Saya tahu. Karena pada saat kita takut, berarti pada saat kita takut, kita bersaksi bahwa setan bisa mencelakai kita daripada Tuhan yang kita percaya. Makanya saya pada saat setan bunyi ada kuntilanak waktu itu, saya panggil Yesus, ukuran ya, yang banyak kok. Tapi kalau saya cabul, saya ngetrik pacar saya hidup sama saya, jangan mau berusaha, gak bisa. Dengerin cewek-cewek, gak semua orang yang datang pada kamu ngomong. Kadang-kadang mereka hanya butuh kamu. Ngerti ya? Nggak semua yang pakai salib itu pakai salib Yesus. Itu semuanya pakai salib. Ngerti nggak? Sorry ya, kamu pakai salib ya. Iya dong. Kamu kemendain, saya pembina di mana? Saya pembina pembunuh mama itu Kristen kok. Dengan 14 tusukan. Nggak bangga saya. Makanya ini gembala salah ngundang orang. Salah ngundang orang. Nah, berarti makanya kita lihat kafir. Nah, kita lihat pembunuhan Abraham. Ya, Daud, semuanya nggak ada yang bisa membuktikan setan itu salah. Bagaimana caranya? Setan apa bisa membuktikan setan? Hidup kudus, tidak bercacat dan tidak bercela. Nanti ada ayatnya, tenang aja. Nah, pertanyaannya ini, kalau Adam dengan Hawa
itu adalah dosa. Tanya, umurnya berapa? Bagus, pintar. Kalau tidak ada dosa, ada kematian. Tidak ada, berarti musuh. Tetapi kira-kira ada dan apa dosa? Ada yang namanya kematian. Tanya sekarang, apakah Tuhan orang ada kematian? Nah, berarti jadi dari zaman Adam sampai zaman Yesus, sebelum Yesus mati di kayu salib, semua orang mati. Jadi ada di bawah kekuasaan siapa? Semua orang mati ada di bawah kekuasaan siapa? Ya, oke. Di sini ada alam maut. Who is the owner? Betul. Raja. Termasuk Adam bukan sih? Enggak berani jawab, enggak berani diajak. Termasuk Adam enggak? Hanya tiga orang yang tidak ada di situ. Siapa? Terangkat ya? Terangkat ya? Ini tidak diketahui itu jelas mati atau enggak? Nah, Yakobus bukan Yakobus. Mesti jelas Alkitab itu kalau saudara kita itu kadang-kadang mau seperti itu gitu loh. Ya sebentar ya, saya mesti Yakobus, sorry, Yudas 1 ayat 9. Tak ajari Dewi. Yudas 1 ayat 9. Tetapi itu malaikat Michael ketika dalam suatu persilakan perkara dengan iblis. Oke. Mengenai Mayat. Maya bisa tidak berani menghadapi iblis itu. Jadi ada rebutan dengan baca dengan iblis itu dengan Lucifer. Jadi tidak pernah ada nama Lucifer. Rebutan mayat Musa, katakan sama-sama mayat. Terjemahnya ya. Mayat itu bahasa Yunaninya petoma. Tubuh itu soma. Tanya sekarang. Kitab Yudas yang mana? Aku menguasai ini bahasanya. Yang direbutin oleh Mikael dan Lucifer itu apa? Soma. Jadi sekali lagi Henok terangkat, Elia terangkat, dan Musa terangkat. Wahyu 12. Yuk, aku juga sambil buka. Pelan-pelan ya. Lagu ini terkenal sekali, tetapi nyanyinya tanpa kebenaran, ngawur. Jadi nggak ngerti kebenaran. Wahyu 12 ayat 10. Satu orang baca. Ayo. Dan aku dengan suara yang bisa berkata, sekarang telah tiba keselamatan Lagu dong. Terus? pemerintahan Allah kita dan Terus? kekuasaan atau dengan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Stop dulu, pendakwa. Yang mendakwa mereka tiada. Tanya sekarang, yang didakwa siapa? Siapa saudara kita? Pikir. Ayo, saya minta KKR ini berbeda. Siapa yang didakwa? Seluruhnya ada dalam alam maut. Hanya 3 orang yang tidak di alam maut. Ini ownernya adalah setan. Ownernya adalah iblis. Sementara 3 ini harusnya milik setan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah
kehilangan kemuliaan Allah. Jadi mereka milik iblis. Sebelum iblis dikalahkan, maka ini semuanya milik iblis. Berarti makanya ada 3. Maka itu bagus secara musikal, tetapi secara kebenaran firman Tuhan, dakwahnya bukan dakwah kita. Dakwah siapa? Dakwah ini. Dari zaman Henok, dari zaman Musa, dari zaman Elia, dikatakan apa? Mereka milikku, serahkan ke aku. Pernah dengar firman Tuhan berkata gini, inilah anak yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Satu orang bacakan Filipi 2 ayat 5-11. Ayat 5-11. Di 2 ayat 5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Walaupun dalam sumpah Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Maka telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama manusia. Ini luar biasa. Dikatakan apa? Yesus itu Tuhan, jadi manusia. Teman-teman saya seringkali ngomong gini, jangan debat ya. Jangan ikut-ikutan gini. Ngomong-ngomong agama yang lain, agama kita diolok juga kita nggak mau. Saya sudah matang dengan namanya. Orang debat itu hanya kalah dengan menang. Kalau kalah sakit hati. Mana ada orang debat menang? Kalau kalah debat terima Yesus. Ayo putih-putih. Nggak ada. Makanya sekali lagi, kalau untuk apa? Untuk jelasin itu kalian ngomong gini, agamaku, ya wes. Kita nggak bisa bahas Islam, Kristen juga nggak bisa bahas apa Islam, nggak bisa bahas Kristen, ngerti ya? Nah, contohnya dikatakan dia, bisa Allah turun ke dunia jadi manusia? Bisa dong? Bisa. Tanya, sana juga bisa pun fayakun. Jadi pertanyaannya gini, saya dialog sama teman saya, masa Tuhan jadi manusia? Masa manusia menuhankan dirinya? Masa manusia menuhankan dirinya? Pernah dengar kan? Tanya, saya tanya gini, Mas, kalau sampai percaya nggak Yesus itu juru selamat manusia? Aku percaya, Mas, Yesus juru selamat manusia. Berarti karena yang mau diselamatkan manusia, maka dia harus jadi. Nah, bercanda sih. Kalau yang mau diselamatkan beruang, maka dia harus lahir jadi. Kalau diselamatkan Anda, maka dia harus lahir jadi. Pertanyaannya gini, kalau gitu, masa sih Tuhan, maaf, lahir dari itu yang perempuan? Pernah dengar ya? Kita kan sering dulu, saya jawabnya sepele. Saya katakan, Mas, gini loh, kalau yang mau diselamatkan bear, maka dia harus lahir dari mama bear. Mau diselamatkan Anda, maka dia harus lahir dari mama Anda. Kalau diselamatkan manusia, dia harus lahir dari mama manusia. Dan dengerin, baik mama Anda, mama Anda, baik mama manusia. Kalau mau melahirkan, tidak ada jalur lain, tidak ada jalur alternatif. Dia teko kuning. Nangkap nggak? Masuk akal nggak? Kristen cerdas. Kalau ngajak debat, karena orang Islam tidak akan mungkin, orang Islam, orang Hindu, orang Buddha tidak mungkin baca Alkitab. Mereka baca lewat mana? Nggak usah posting. Coba lihat FB saya, lihat IG saya, nggak ada yang jelekin agamanya. Kenapa? Supaya mereka tahu ada orang sebenarnya. Pak, itu hamba Tuhan seperti itu. Nggak usah ikut itu. Kata verbal, setiap kata yang kita ucapkan, termasuk kata non-verbal, harus dipertanggungjawabkan. Ngerti ya? Oke, sampai di sini. Jadi dari zaman Adam sampai sebelum Yesus mati di kayu salib, alam itu. Waktu Yesus tanya, makanya pada saat Yesus, ya, ini 4 tahun sebelum saya, Yesus itu pelayanan dari tahun
mulai apa? Mulai dari usia 30. Ini tahun 30. Tanya sekarang, Yesus manusia terus bisa lapar nggak? Bisa haus nggak? Bisa berdosa nggak? Ya, kalau Yesus nggak bisa berdosa, manusia apa? Tanya deh, masih punya mama? Sayang mama nggak? Sayang mama. Bisa bunuh mama? Bisa bunuh mama nggak? Bisa. Kamu bisa bunuh mama? Tapi kenapa kamu nggak mau bunuh mama? Dosa. Bukan berdosa, karena kamu sayang mama. Tanya, kenapa Yesus tidak mau berbuat dosa? Karena Yesus mengasihi Bapa. Yesus sedang menjalankan tugas untuk menebus dosa. Pada saat Yesus dicobai setelah puasa 40 hari, dibawa kemana? Pada pertanyaan ini, kenapa Lucifer mencobai Yesus? Pikir. Kalau Yesus tidak bisa berbuat dosa, ngapain dicobai? Kayak kalian buat tembak. Coba ya. Percobaan apa? Baru jadi roti gampang. Ilusionis juga bisa. Yang kedua, jatuh dari lantai 5, parkour juga bisa. Tapi yang susah itu pencobaan yang ketiga. Kalau aku jujur percobaan, aku beri seluruh dunia padamu. Sebenarnya iblis ingin ngomong gini, kamu gak usah disana. People of the world itu tak kasih ke kamu. Kamu juga jadi. Kalau Yesus terima itu, yang jadi Tuhan siapa? Yang kita hebat Yesus berlaku. Pencobaan ini mana? Tanya, kenapa Yesus tidak sepakat dengan Bapa di surga? Apa? Makanya keagungan kalau kamu seperti Yesus ini. Yesus berdoa seperti ini, biarlah kawan ini lalu daripadaku, pembuluh darah di sini gara-gara stres pecah masuk ke pembuluh darah. Pembuluh darahnya masuk ke kelenjar keringat sehingga keringat tidak. Kalian tahu yang terjadi? Yesus memilih cawan itu siksa, keterpisahan dengan Bapa. Yesus memilih dia cawan ini lalu daripadaku. Berarti kata-kata bukan melainkan kehendak Bapa. Nah, buktikan iblis bersalah. Tebus dosa manusia. Kehendak Yesus tidak mau. Untung Yesus ngomong, jadilah. Makanya kalau kita sepakat ya, kalau kita jadi manusia agung, kalau kita punya kehendak, kita ngomong, jadilah. Itu agung. Gak maksa, gak orang-orang di gereja di luar sana maksa. Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau ini. Aku klaim jadi Tuhan. Dan kalau orang asuransi itu bayar berapa? Betul gak? Makanya orang Kristen ini lembek. Firman Tuhan gak ngerti. Ini bukan soal kamu, bukan soal pemain musik. Tetapi bukan kamu ke gereja. Bukan. Makanya kenapa? Tetapi hidupnya tidak sesuai dengan Tuhan. Itu mana dikehendaki Tuhan. Untuk mendengar aku rela. Ini yang jadi gangguan. Kalian tahu, saya pergi ke daerah di mana Kristen mayoritas. Aku Papua. Milas di mana paling tinggi? Produsennya siapa? Manado. Saya baru dari Manado bulan lalu. Pasta, kuning salib semua. Satu-satu ini. Kalau di sana di Aceh, Serambi Mekah itu Serambi biru sana. Berapa banyak pendeta-pendeta yang sekarang punya istri dua? Karena cerai. KDRT paling tinggi di mana? Kupang. Perceraian paling tinggi di mana? Manado. Lihat, sedih nggak lihat orang Kristen kayak gini? Di mana Kristen jadi mayoritas, makanya bersyukur. Jangan pernah mikir bahwa Kristen itu jadi mayoritas.
Betul enggak? Makanya kalau saudara hari ini pusing, karena saudara terkabur mempertanyakan Tuhan. Kira-kira gini loh sekarang modelnya. Kira-kira Tuhan senang nggak dari ini? Kita ini sering dari sekolah, Tuhan masih apa yang nanti ngadiin kita. Siapa? Yesus. Yesus bisa ngomong, kamu melecehkan darah. Jangan dibohongi loh, aku ngerti ayat, ngerti koma, ngerti bahasa aslinya, ngerti sejarah. Aku punya karunia dan punya pengetahuan, itu yang paling serem. Kalau cewek itu, biasanya cewek cakep itu nggak pinter. Yang pinter itu nggak cakep. Lebih hebat kalau dia cakep dan pinter. Itu memulai Yesus itu harus gitu. Makanya pertanyaan saya yang mempertanyakan pada saat itu, Tuhan kira-kira aku masuk surga enggak? Jawaban Tuhan memang enggak. Dan orang, dan aku teriak, Tuhan, aku bertobat. Ada ayat, ada Matius 7:21 bukan kalau saya. Ayo kamu yang baca ya. Matius 7:21 lanjut sebentar. Ini segera 10 menit saya harus pindah. Ya, Matius 7:21 ya, 10-15 menit maksimal. Ya. Bukan setiap orang yang berseru Yesus, Tuhan, aku masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa di surga. Kristen itu artinya apa? Menjadi seperti Yesus. Sudah jadi seperti Yesus loh. Makanya aku tanya, Anda sudah Kristen hampir. Saudara, nggak usah dengerin saya sampai jumpa di pengadilan nanti. Buktiin saya bersalah. Makanya saya senang sekali orang ngomong ini. Kayak nggak punya salah. Saya ngomong ini, Mas, menurut saya tunjukin salah saya. Ini tadi sudah banyak dicekoi. Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Pengampun. Saudara kita surganya sekarang masih lewat apa? Siratul mustaqim. Itu yang serabut di bilang 7. Kita gimana untuk hidup masuk surga? Yesus mati di kayu salib. Ya, Yesus mati di kayu salib. Sudah ditebus. Sudah. Sejak saat itu tuntutannya kayak gini. Orang tua kalian masuk universitas. Yang bayar uang gedung siapa? Yang bayar uang sumbangan siapa? Yang bayar uang semesteran siapa? Nah, yang kuliah siapa? Bisa nggak sudah dibayar uang gedung, uang sumbangan, uang SPP-nya, uang kos sudah dibayar? Bisa nggak? Otomatis terus. Eropa mempercayai itu dulu. Pokoknya kalau ikut Yesus pasti selamat ya Eropa. Gereja-gereja tutup enggak? Saya ke sana, gereja-gereja tutup semua. Saya sekali tutup semua. Ke Inggris tutup semua. Kenapa? Mempercayai kan sudah ngampuni. Gak apa-apa. Believe it, gak apa-apa. Sampai ketemu di pengadilan, I love you. I love you semua. Nanti kelihatan ya. Kalau teriak Yesus teriak Tuhan. Itu kita kenapa? 22. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Pendeta hebat ya? Dan mengusir setan demi nama-Mu? Pendeta hebat ya? Dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu? Iki lek ngundang larang. Walaupun itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, menyalah daripadaku. Kamu sekalian membuat kejahatan. Mengenal Yesus, tidak mungkin Tuhan tidak kenal kita. Mazmur katakan gini, di kandungan ibu kita diteduh. Pasti Tuhan kenal dong. Apalagi ada lagu, kau bukan Tuhan yang. Apalagi lagu dengan mengenal hidupku kayak lagunya J.J. Kata mengenal ini bukan mengenal bahasa aslinya. Ini menikmati. Tuhan ingin ngomong ini, aku tidak pernah menikmati hidup. Apanya yang menikmati hidup? Maaf ya, Tuhan kita nggak gila hormat.
Sehingga kita senang muji-muji. Tuhan lihat siapa. Ya iya dong. Sampai di sini. Makanya dari itu susah jadi Kristen. Tuhan bilang ini, aku tidak menikmati ketaatan. Aku tidak menikmati kekudusan. Nah, oke, kita lihat. Sebelum disalib, ada 2 orang yang ketemu Yesus. Siapa? Yesus dipermuliakan di atas gunung, ketemu siapa? Musa dan Elia. Katakan sama-sama Musa dengan Elia. Musa dan Elia. Kira-kira apa? Jadi percakapan seru para hamba Tuhan. Kira-kira ngobrolin. Tadi sudah baca toh? Wahyu 12. Pendakwa itu. Setan bahkan bacain. Ayat 1. Satu orang pria bacain. Ayat 1. Ayat 1 ya. Bunyinya. Karena itu belum bisa dikalahkan, belum bisa dibuktikan bersalah. Maka tidak baca ayat sampai 6, tidak bunyinya. Itu pada malaikat. Menghadap Tuhan dan di antara mereka ada tangan. Setan itu dalam ayat 1 ayat setan itu masih bisa naik turun ke surga. Dan orang-orang ada di sini semuanya teriak. Kekasih Tuhan teriak. Lepaskan kami. Kalian pasti baca di Alkitab waktu Yesus mati, dia turun ke alam maut. Yang kedua dari setan. Iya, itu kadang bebas kan. Tapi sebelumnya dia merebut satu benda. Dalam Wahyu, kunci maut. Karena kuncinya kerajaan mau dikalahkan. Makanya tanya saya, peperangan Yesus sama setan sudah menang? Sudah selesai? Sudah. Kapan? Stop. Jangan bangga dulu. Jangan selesai dulu. Perhatikan ya, pelan-pelan ini ngajar. Waktu ini dimenangkan. Rebut kunci alam maut. Maka orang-orang ini bebaskan. Tadi saya ngomong, Musa dengan Elia ngobrolin apa sebelum Yesus disalib? Ngobrolnya gini, Yesus terus, kamu harus disalib. Kenapa? Saudara-saudara kita menunggu di sini. Kami terganggu dengan yang naik itu. Kamu harus menang. Bapak menunggumu menang. 2/3 malaikat yang masih bersama-sama dengan Bapak menunggu kamu menang. Kenapa? Dengan di sini kamu membuktikan Lucifer bersalah dan bisa dihukum. Yesus menang. Makanya orang Kristen harusnya berani. Maut di mana sana? Anggap ya. Makanya orang Kristen mau hidup adalah Yesus. Nah ini karena Yesus. Kalau dia mau dia. Nah, waktu disalib bagian akhir, Yesus ngomong ini sama satu orang. Semua itu dia penjahat. Yesus yang penjahat, bukan penjahat itu malah. Malah itu malah bukan. Tahu yang terjadi? Yesus ngomong ini. Hari ini gua akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Sekarang apa Firdaus? Firdaus itu apa toh? Bahasa aslinya Paradise. Kalian tahu bahasa Inggris Paradise. Ini sudah surga belum? Kenapa belum surga? Yesus ngomongin aku pergi ke rumah Bapak untuk ada kegiatan. Yesus menyediakan. Sudah jadi belum? Sudah ada yang masuk surga belum? Sudah masuk neraka belum? Kenapa? Surga belum jadi, neraka belum siapa? Sorry, belum jadi. Bagian terakhir. Sekarang tanya, ini kenapa saat kunci alam maut dipegang ini dibebaskan? Orang itu tidak bisa jadi jahat mendadak dan tidak bisa jadi baik mendadak, betul? Bisa dikurangi. Kalau kita rusak,
kita rusak, umur 30 kita rusak. Untuk diperbaiki berapa lama? Ngerti ya? Jadi kalau kalian ada kodrat dosa yang ada. Siapa sih ngajarin kalian mau main satu nomor ini? Sorry ya ngomong jelek. Siapa sih yang nonton film porno sambil megangin titiknya? Kan gitu. Siapa sih pacaran buka baju dan happy ending? Ini jangan undang lagi lah. Paling jahat ngomongnya. Itu. Pendeta-pendeta itu ngomong beberapa orang yang kenal saya sejak puluhan tahun yang lalu ngomong apa, bahkan kalau pemimpin ujian, kalau singkat gereja sana. Kalau saya bawa beberapa kali saya usir dari mimbar, kamu pergi keluar. Kalian belum pernah lihat di satu gereja, bapaknya lagi bawa firman Tuhan di belakang. Kalian mesti bisa bedain antara begini dengan begini. Belakang itu black mass mereka nyembah pakai budi hitam terus kemudian nambah. Gila kan? Itu di Indonesia. Dan kita kan lagi main-main peperangan kita. Levelnya udah beda. Kenapa kalau saya ngomong gini, Amerika itu kok tajam sekali? Sorry, saya harus ngomong terus kan. Ada sesuatu yang harus saya perjuangkan supaya tidak masuk ke mana neraka. Sorry, aku ngomong itu. Kamu sudah tinggal satu hari. Setelah itu kamu bilang selama-lamanya. Jadi orang itu istimewa sehingga saya harus diundang sini. Kecuali kamu memang mau niat ke neraka beserta dengan bapakmu, monggo. Iyalah. Ya. Ini tidak kamu ini. Harusnya minta sama saya copyrightnya. Right to copy. Ngerti ya? Makanya sekarang ini ada tempat dua. Katakan sama-sama Hades. Hades itu alam maut. Yang di surga, Firdaus itu. Hades kita namakan saja Hades nyaman. Di sini yang di mana Hades, kalau ini tidak ya, tidak nyaman. Nah, kalau ada yang di bawah Tuhan neraka, saya ngomongin ngerokok terus tadi. Tapi kalau orang mimpi ya, mimpi kan bisa bebas, punya baling-baling lampu bisa. Ngerti ya? Tapi kalau yang ada di Alkitab jangan percaya. Omongan ini dulu sih. Contohnya gini, apa yang beda? Ini sekarang. Neraka versi Kristen itu gimana sih? Neraka versi Islam sama Hindu adalah orang-orang yang jahat disiksa sama iblis. Yang homo disogro tubuhnya, yang berzina titiknya dipotong, matanya ya cabul, lidahnya yang bohong ditarik, betul? Di Alkitab di mana? Kenapa tidak ada? Ya memang tidak ada. Tanya sekarang, setan itu di neraka nggak sih? Setan, nyiksa iblis berarti setan nyiksa manusia yang ada di neraka. Berarti setan itu dihukum nggak? Nggak ikut. Berarti setan nggak kita akan Tuhan. Lah iya. Hari ini ditanya sama istri setan. Kamu hari ini berapa nyiksa? 16 kok. Oh, 14 mah. Neraka itu tempat setan di tempat dihukum. Pak itu pendekar dia nggak peduli terserah. Kita ngomongnya beda. Tapi kan orang-orang muda kan. Apalagi ada adegan rantai diputus. Wah. Makanya jangan gampang baca ulang kita. Baca kita kembali. Anggap ya. Tidak terlalu percaya begitu. Ini pendeta Korea, mau Korea. Ini bahasanya bagus. Bukan Korea Selatan.
Ngerti ya? Nah, peperangan sudah selesai. Nah sekarang tanya, ayo, Wahyu 12 ayat yang paling akhir. Tolong dong, hapusin ada salah satu orang lagi. Hanya kamu sudah menikmati mati. Saya tadi tidur di mobil, saya tadi di parkir di mobil, saya tidur di mobil. Betul lah. Tadi dari kamu, dari bagian. Oke, sudah ada. Oke, ya. Ini apa? Nasi khotbah. Oke. Langsung saya mau nasi khotbah. Ayat terakhir. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu. Ayo. Lalu pergi kepada yang lain yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dia kalah sama anak. Dia kalah sama anak. Naga itu, dengar ya. Kejadian 3 ayat 15 itu bukan. Tetapi Wahyu 12 ular itu sudah jadi naga. Yesus sudah menang. Anak Allah sudah menang. Peperangan berikutnya yang dimusuhi oleh setan itu siapa? 2 kelompok. 1 yang mengenal Taurat Musa. Ya, hukum-hukum ini ayo belajar bahasa Yunani sedikit. Entole itu apa? Dasar dikatakan. Dasar itu apa? Siapa yang sampai hari ini ngikutin Taurat? Nah, makanya selalu bolak-balik ini Wahyu Yahudi. Ini Wahyu, betul nggak? Saya agak melesetin. Ibu kotanya Israel itu kan Amerika itu kan bela banget Israel, betul nggak? Kenapa? Karena di tengah-tengah Yerusalem itu ada USA. Yang kedua ini suruh kebenaran firman Tuhan. Tanya terang. Yang kedua yang memiliki kesaksian Yesus itu siapa? 12 menutup ini. Sama musuh anak Allah sudah selesai. Peperangan berikutnya siapa? Kalau dulu bunuh anak ini, sekarang bunuh anak ini. Yohanes 1:12. Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Anak-anak Allah. Katakan sama-sama Huyos. Huyos ini anak sah. Diberi kuasa menjadi anak sah. Tapi sebelum jadi anak sah, jadi notos. Anak umum. Anak haram. Kita ini anak umum. Untuk jadi anak sah. Prosesnya. Yesus waktu diakui, inilah yang kasih kepadanya aku. Yesus prosesnya harus ngadapin setan, nawarin. Makanya kata orang percaya itu artinya memberikan hidupmu sepenuh sampai tidak ada sisa. Harusnya terakhir. Matius 5:8. Buka ayat ya, buka Alkitab, buka kok beberapa, tapi yang lainnya hafal. Matius 5:8. Matius 5 ayat 8. 48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang
di surga adalah sempurna. Pertanyaannya, para wanita, bisakah manusia sempurna? Ayo perempuan, bisakah manusia sempurna? Pertanyaannya apa sih? Bisakah manusia sempurna? Kalau disebut prototype manusia sempurna ya? Yesus untuk dunia manusia 100% ya? Yesus bisa menang ya? Bisa berbuat dosa ya? Mau berbuat dosa? Enggak. Kalau Yesus manusia 100%, harusnya kita bisa juga. Lalu, makanya jangan bagi sesi saya. Haruslah masa aslinya bunyinya gimana? Haruslah kamu tumbuh sesuai dengan umur rohani. Anak 6 tahun, kalau pipis sembarangan, ngompol, wajar nggak? Bisa 1 sampai 10, 1 sampai 100, ABCD, wajar nggak? Wajar. Tapi kalau anak ini umur sampai 20 tahun, sampai Z, normal. Sering umur sembarangan. Kalau aku sampai umur 30, tanya sekarang, berapa tahun kamu jadi Kristen? Normal nggak bisa saling uji. Kalau orang Kristen baru ya welcome lah. Tapi kalau kita dituntut, dengerin, pengadilan nanti saya tak punya cukup. Di pengadilan nanti kita akan dituntut sesuai dengan umur. Sorry ya, misalnya kamu umur hanya segini, mas, sorry, contoh. Belum bisa membedakan yang mana utang, yang mana yang mulia. Umur hanya seperti ini, masih gampang jatuh cinta. Aku ini ngomong sama kamu. Ngetik, mungkin notulen. Benar nggak? Saya diangkat anak keluarga Batak, saya darah saya Indonesia Timur. Jangan jadi alasan keras. Itu loh. Jadi orang Ambon Batak Peranakan jangan jadi alasan keras. Yesus itu mati buat kamu. Kamu harus jadi seperti Yesus. Nonton film gitu deh, ngeri sedap. Bagus. Jangan bilang berbahagia mereka yang lemah lembut itu bukan lemah lembut lagi. Lemah lembut itu dalam bahasa aslinya mereka yang apa? Mau mengampuni walaupun dilukai. Kalau kita lemah lembut orang Jawa sudah semua. Betul nggak? Orang Jawa orang Batak ngomong gitu. Kalau orang Jawa tapi dengerin, lihat deh. Kalau orang Batak ya sudah. Betul nggak? Kalau orang Jawa sakit hati diam. Tapi kamu dituntut sesuai dengan umur. Masalah ya, tanya. Kalau saya tidak tahu saya buat salah. Kalau saya tidak tahu saya buat salah itu wajar. Tapi hari ini saya sudah beritahu. Kita akan dihakimi menurut bukan iman, bukan. Kenapa? Iman itu ditunjukkan lewat sesuai dengan umur. Welcome ya. Jadi kalau sudah di pengadilan nanti saya ngomong, Yesus ngomong seperti ini. Aku nggak tahu sudah. Michael Sony tanggal 10 Juli jam 5 sore sudah ngomong. Aku hanya bisa ngomong belum. Saya
Kalau rusaknya belum bertahap, pulihnya juga bertahap. Sampai hari kematianmu adalah hari yang engkau berani ngomong apa? Sudah selesai. Saya pengen ngucapin the magic word, Tuhan, selesai. Please, ya stop playing around. Muter-muter, main-main seolah-olah. Bayangin, seolah-olah Tuhan Yesus dibunuh-bunuh. Yesus mati buat aku, mati darah. Gila. Saya minta Pak Saudara doa.